it's a little bit like modern day of colonization gitu ya. Jadi, udah merdeka kok masih dikolonize nih kayaknya ya gitu. Jadi aku merasa our farmers, they don't have the margin that they are supposed to have. Yeah. Seed Stock, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi ke Seed Stock bareng aku Indi, dan hari ini aku ditemenin sama Pak Robert. Halo. Hai Pak. Oke guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru, sharing-sharing tentang bisnisnya Pak Robert ya. Iya, betul. Seru banget topiknya karena tadi aku juga udah ngobrol-ngobrol sedikit nih, jadi kita juga mau sharing ke teman-teman semua. Oke, Pak Robert boleh dong share ke teman-teman tentang bisnisnya Pak Robert, background-nya. Ya, siap. Aku dulu sih memang setelah SMA dapat beasiswa ke Singapura. Aku kuliah di NTU Singapura dengan beasiswa dari pemerintah Singapura ya, teknik kimia dan biomolekuler. Wow, keren. Dan setelah itu memang aku belum balik ke Indonesia, aku masih melalang buana lah gitu. Sempat master juga di Stanford, di California, ngambil juga jurusannya engineering gitu ya, jadi engineer gitu. Terus setelah itu aku baru sebenarnya kerja di Eropa, di Jerman, beberapa tahun kemudian, selama beberapa tahun juga. Terus mereka sempat ekspatriasi saya ke Shanghai gitu, ke China. Di sanalah saya mulai berpikir untuk menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena banyak sebenarnya pengusaha yang lagi ingin masuk sebenarnya memasarkan produknya di negara China. Karena buying power-nya paling kuat pada saat itu, gitu ya. Di 2012-2013 ya. Nah, jadi mereka punya buying power yang kuat dan mereka is a country with 1.5 billion people gitu kan. A lot of people gitu. With a lot of money gitu kan. Jadi every single country trying to sell their produce into the Chinese market ya. Nah, jadi pada saat itu aku mulai berpikir kayak maybe this is the time gitu. This is the right timing to actually do my own business gitu. Jadi aku mulai merambah nanya-nanya importir dan aku teleponin sendiri bahkan gitu kan, satu persatu. Biasanya itu dalam bahasa Mandarin ya, aku bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit sebenarnya. Terpaksa bisa ya karena nggak ada yang berbahasa Inggris di China kebetulan. It was a very humbling experience juga. I learned a lot gitu ya. Mungkin dulu Nabi Muhammad pernah bilang belajarlah sampai ke negeri China gitu ya. And that's actually my first time also in China. So I think it's a really it's really jaw-dropping experience as well gitu, how the Chinese people like their working ethics, the way they do their business. Itu sangat eye-opening banget buat aku. Nah, jadi aku mulai cari cara, coba bisnis ke China. Pada saat itu masih full-time job, jadi ini kayak part-time aja ya. Ternyata Indonesia adalah one of the biggest suppliers for mangosteen. Manggis. Gitu. Jadi bahkan di satu kota Guangzhou, for example gitu ya, satu hari itu bisa masuk sampai 30 kontainer manggis dari Indonesia pada saat musim. Satu kontainer itu sekitar 8 sampai 16 ton, tergantung itu 20 feet or 40 feet containers ya. Nah, jadi it's amazing banget, kayak wow, crazy gitu kan. Jadi the demand is that much gitu ya. Jadi aku mulai belajar, aku mulai partneran juga dengan bisnis partner aku, yang maksudnya yang sampai sekarang ini. Pada saat itu belum bisnis partner ya. Jadi tolong dong cariin buahnya, tapi kalau aku cariin pembelinya gitu ya di China-nya. Jadi we started that business actually about 10 years ago ya. Setelah berjalan mungkin setengah tahun baru aku akhirnya quit job. I left the company, I left my company in Germany. Beneran full time ngerjain ini gitu, for the past 10 years. Itu untuk perusahaan yang namanya Java Fresh. Berarti kalau yang Java Fresh itu buah ya? Buah, eksportir buah.
Nah, kalau yang di Oh kaosnya itu. Bapak itu? Ya ini kalau ini cengki gitu ya. Uh-huh. During those 10 years, Mhm. jadi memang aku ngelihat banyak juga nih permintaan hal-hal lainnya selain buah gitu. Mhm. Contohnya Mhm. spices, Mhm. contohnya vanilla beans atau biji vanilla. Iya. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya, Mhm. kita sebagai orang Indonesia. Indonesia is the second largest producer of vanilla beans, Oh, amazingly. iya. Jadi 30% vanilla bean di dunia ini berasal dari Indonesia. Lucunya orang Indonesia nggak pakai biji vanilla. Iya. Kecuali mungkin chef di hotel ya, Mhm. chef di maksudnya Ascot Hotel or whatever gitu ya. Nah, dan itu very, very, very small percentage. Yang kita pakai sebagai orang Indonesia adalah sebenarnya artificial flavoring-nya yang Oke. disebut perisa vanili. Oh. Nah, jadi saya ngelihat kayak, oh ternyata semuanya all the Indonesian vanilla beans actually they got exported. Tapi all these countries like the US, like Prancis, Belanda, Jerman, mereka re-export dengan branding mereka. Dan itu nggak ada additional processing. Cuman mereka tempelin label mereka, terus mereka jual lagi dengan harga yang lebih mahal. It's a little bit like modern day of colonization gitu ya. Jadi, udah merdeka kok masih dikolonize nih kayaknya ya gitu. Jadi aku merasa our farmers they don't have the margin that they are supposed to have. Yeah. Gitu loh. So this Chunky platform is a platform where everybody, especially the smallholders gitu ya. Jadi kayak yang farmers, farmer co-ops. Kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Inggrisnya ya co-ops, kooperatif gitu ya. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya adalah Gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi Gapoktan ini nih bisa gitu loh. Jadi membernya Chunky.com dengan harga yang sangat maksudnya jadi registration fee-nya jauh lebih murah daripada Alibaba gitu ataupun misalnya Trich.com. Mungkin buat comparison gitu ya kayak di Alibaba mungkin it cost about like 21 million Indonesian rupiah to be member, $1,500 ya. Ini angka yang besar gitu loh untuk sebuah Gapoktan atau farmer co-ops buat gabung untuk memasarkan produk agriculture mereka. Jadi there is no market yang sebenarnya taking care atau nggak ada platform yang taking care of these smallholders. Terbentuklah Chunky.com. So we'll be that guy gitu, we'll be that platform to help all these smallholders gitu. Wow, keren. Nah, aku mau nanya-nanya dulu buat yang Java Fresh tadi. Boleh. Berarti itu startnya when you were in China? Betul, pas lagi aku di China. Lalu kemudian maksudnya you start there, terus balik ke Indonesia kah? Apa? Nggak langsung sih. Jadi kan memang waktu di China aku expatriated ya. Jadi hanya proyeknya 2 times, like 6 months for example gitu ya. Dikirim ke China 6 bulan, terus balik lagi ke Jerman, terus dikirim lagi gitu ya, bolak-balik. Jadi pada saat aku mulai yang ekspor manggis itu memang sih posisinya lagi di China. About to finish the project and going back to Germany. Jadi di saat itulah juga sebenarnya aku mulai merambah dan mulai mencari seorang partner juga di Eropa gitu ya. Ternyata exotic fruit demand di Eropa juga meningkat gitu. Nggak cuman di China aja, jadi all these Caucasian in Europe actually they love they call it tropical fruit assortment gitu. Assortment plate gitu ya. Jadi dan mahal banget gitu. Jadi memang manggis contohnya salah satunya dan kayak dragon fruit, passion fruits is actually the demand is getting higher and higher gitu ya. Jadi kalau di Eropa mungkin kalau pernah lihat atau pernah lihat di film-film juga mereka hampir setiap pagi makannya yogurt gitu ya. Ada yogurt dan granola. Mereka suka banget tuh contohnya ditambahin lagi passion fruits gitu. So we are catering for that demand gitu ya. That is actually getting higher and higher gitu. Jadi kita mulai merambah nggak cuma di China juga, tapi juga di Eropa sebenarnya. Oke. Awal-awal di China lalu ke Eropa. Jadi we are growing the marketing, the sales, actually the business development in those 2 continents lah ya. Gitu. Lalu maksudnya kayak dari suppliernya itu gimana?
Maksudnya ada kayak dari Pak Robert sendiri ada pilihan-pilihan yang kayak Uh-uh. strict kah syaratnya? Apa namanya, di awal sih memang kita mengikuti memang permintaan dari pembelinya gitu ya. Mereka butuhnya yang seperti apa specs-nya gitu. Karena itu yang bisa masuk. Iya. Termasuk juga kayak sertifikasinya. Wah, harus ada sertifikasi khusus nih baru bisa masuk ke supermarket di Jerman, for example gitu ya. It can be like a sustainability certification atau social responsibility certification. Jadi making sure all the farmers and all the stakeholders, semua employee-nya dibayar dengan UMR minimal gitu kan. Itu ada sertifikasinya khusus juga. Nah jadi memang apa namanya, itu yang harus kita catering dan kita memang kita growing the market with all these the requirements needed by the growing clients juga gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Berarti semua tuh dikirimnya dari Indonesia tuh? Kalau untuk Java Fresh ya, semuanya dari Indonesia ya. Itu kalau dikirimnya gimana tuh Pak? Maksudnya Iya. buah kan? Kalau buah yang busuk betul gitu. betul. Jadi kalau untuk yang pengiriman ke Eropa, kebetulan kalau kita kan kirim dengan ocean freight sebutannya ya, dengan kontainer di kapal laut gitu, kalau sampai ke Eropa itu mungkin butuh waktu 1 bulan. Atau bahkan 40 hari gitu ya, lebih lama lagi dari 1 bulan. Itu memang nggak memungkinkan untuk menggunakan ocean freight gitu ya. Jadi memang harus menggunakan air freight dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi kenapa buahnya juga mahal sampai di Eropa karena memang apa namanya harus diterbangkan gitu. Jadi kenapa kalian kalau pergi ke Eropa atau pergi ke negara lain juga itu kan dibatasi ya, bagasinya hanya boleh 23 kg. Karena sisanya space itu, misalnya ada space lagi misalnya 10 ton atau 5 ton, itu dijual ke eksportir yang membutuhkan. Buat buahnya Bapak ya? Karena they are making money out of that as well juga ya, all these airlines gitu ya, Qatar Airlines atau Garuda Indonesia. Jadi memang begitu sih unik. Jadi buahnya memang harus diterbangkan dengan pesawat untuk yang Eropa. Tapi kalau negara yang lebih dekat seperti Australia, yang mungkin 1-2 minggu nyampe, kita bisa kirim dengan ocean container. Yeah. Jadi kalau naik pesawat lebih cepat juga kah? Oh benar, tentunya cuma 2 hari sampai kan. Berarti aman ya. Tapi pernah tuh Pak, maksudnya ada pengalaman kayak buahnya pas nyampe busuk. Ya, when you're doing a perishable, itu kan kita sebutnya perishable gitu ya, hal yang bisa busuk ya, hal yang bisa shelf itu kita tergantung dengan shelf life dan juga tergantung dari temperature, tergantung dari apa namanya handlingnya gitu. Jadi memang delicate gitu ya. Jadi contohnya kalau menggunakan hanya just a case gitu ya, misalnya menggunakan Emirates gitu misalnya, dan itu ada transitnya di Dubai gitu kan. Dan Dubai itu kan panas banget gitu ya contohnya temperature-nya. Dan kalau sampai misalnya, wah ketinggalan pesawat nih, jadi harus diterbangkannya besokannya lagi. Kemungkinan buahnya itu jadi ya kayak di oven kan gitu. Jadi memang rusaknya bisa tinggi ya kalau if there is that case gitu ya. Jadi memang insurance is also important gitu ya. If it's possible to get the products insured doing the export. Dan itu nggak bisa dihindari. Tapi yang satu juga yang saya mau bilang, is a good investment when you are doing like fresh products or perishable products, karena everybody needs it. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dengan all these risks, menurut saya ini ada satu bisnis yang sebenarnya juga nggak ada matinya gitu ya. Everybody will always ask for it gitu kan. Pasti dibutuhkan lah kalau misalnya buah contohnya dan veggies. Nah kalau buah itu kalau lagi ada musim-musimnya gimana tuh Pak? Ada, musim-musimnya ada. Jadi memang biasanya dari untuk demand-nya itu berpengaruh nggak sama musim buahnya? Pasti berpengaruh. Jadi kalau misalnya satu daerah, contohnya di Bali juga ada manggis ya, contohnya di daerah Tabanan, mungkin di sebelah utara, di Singamangaraja. Memang biasanya satu daerah sekitar 2-3 bulan contohnya musimnya. Jadi memang harus bergerak. Tapi yang the good thing about Indonesia karena kita kan bentuknya kan pulau-pulaunya itu kan secara horizontal ya terbentuk lajurnya ya, jadi nggak vertikal. Ini keunggulan kita dibandingkan dengan Thailand atau misalnya Vietnam yang sebenarnya negaranya itu membujur gitu. Kalau kita sebenarnya lebih melintang.
Nah, kalau kita melintang gitu, kita kan ngikutin arah angin kan, kita Iya. ngikutin seasonality-nya tuh berubah beda-beda. Jadi yang di Padang mungkin terjadi di bulan 2 bulan pertama. Habis itu pindah ke Jawa, habis itu pindah lagi ke Bali contohnya gitu. Jadi that's the uniqueness of actually doing agricultural products from Indonesia. And we should be the kitchen for the world gitu ya, kalau itu pandangan saya gitu ya. Karena kita jangan cuman hanya berpikiran hanya untuk swasembada pangan, harus bisa lebih daripada itu, karena kita punya geografis yang mendukung gitu, melintang, yang kita harusnya negara lain hanya bisa seasonality-nya 2-3 bulan, kita bisa hampir 1 tahun nih, gitu. Seperti itu sih. Seru Mungkin banget. banyak yang orang yang nggak tahu ya, jadi itu mempengaruhi. Iya, ini Itu juga geografis. aku baru tahu, jadi kayak wow, oh begitu, Betul. seperti itu untuk buah. Oke. Nah, kalau untuk dari cengkeh itu apakah karena namanya cengkeh jadi di sana hanya cengkeh kah? Cuma Oh tadi enggak. ada apa? Vanilla beans Oh ya. yes. And then ada apa lagi Jadi tuh, Pak? betul. Jadi kalau ini memang untuk pembedanya juga memang produknya agak beda ya, bukan yang perishable. Untuk juga membedakan di PT ini dan PT yang lainnya juga. Kebetulan memang di cengkeh ini saat ini kita fokusnya untuk sekitar 11 produk yang dry products gitu ya, dan turunannya, termasuk kayak berbagai jenis peppers gitu ya, yang lada putih, bahkan kita ada juga Sichuan pepper, Mala pepper gitu ya, yang memang lagi booming nih gitu. Iya. Terus kita ada gula semut, coconut sugar, palm sugar gitu. Jadi ini semuanya adalah hal yang sebenarnya needed gitu by Americans gitu ya. Jadi di Amerika mungkin kita ke Walmart atau ke Costco supermarket gitu ya di Amerika, 150 gram harganya mungkin $15 gitu ya. Sedangkan di sini 1 kilo harganya mungkin cuma 40.000. Ini mungkin harus diingat juga, ini adalah yang aku maksud adalah coconut sugar, gula aren gitu ya istilahnya ya. Ada gula aren, gula kelapa, ini juga 2 hal berbeda ya, dan harganya juga beda. Bukan gula putih yang sebenarnya belum diproses jadi putih. Kalau itu hanya ya gula ya brown sugar biasa aja sebenarnya, jadi memang lebih murah harganya gitu. Nah ini aku maksud memang produk-produk yang memang agak mahal ya range-nya ya. Jadi memang kita di cengkeh kita udah pilihin yang kita sebut sebagai high value products gitu. High value dry products including vanilla beans, including kopi luwak juga gitu. Ini kopi luwak contohnya hal yang mungkin di Indonesia kalau kita beli dari supplier di 900.000, ketika ada buyer di China, di Shanghai, itu mungkin belinya bisa di $200 untuk barang yang sama, weight yang sama gitu ya. Karena itu hal yang langka gitu bagi mereka. Itu kan nggak ada yang cater for those needs gitu ya. Jadi that's why we have this Chengki platform juga gitu. Karena banyak sebenarnya produk yang nggak dimainin oleh big importers di negara-negara ini. Gitu. Jadi ketika mereka mau procure produk yang khusus gitu, bahkan mudahnya aja deh orang di Australia gitu ya, ada satu coffee shop kayak Anomaly Coffee-nya versi Australia gitu di Melbourne, dia looking for Kintamani kopi gitu kan, dari Bali gitu ya. Belinya dari siapa? Nggak ada yang import. Ya, they can actually buy from Chengki.com. That's how it works. Gitu. Tipis-tipis kayak Just Tip gitu kan? Just Tip versi spices ya, dan kopi ya. Nah, kalau untuk cengkeh.com sendiri dan Java Fresh ini, untuk kompetisinya gimana tuh Pak, kalau untuk di Indonesia? Kalau yang sebagai perusahaan ekspor buah sebenarnya sudah ada beberapa dan sudah banyak, tapi memang yang ekspornya itu sampai ke Eropa khususnya gitu ya, ke Western countries nggak terlalu banyak, kehitung dengan jari. Karena mereka requiring a lot of certifications yang kadang-kadang eksportir lainnya itu nggak mau repot. Wah, kayaknya makan waktu dan it's very costly to do all these certifications gitu kan. Jadi mendingan kita ekspornya ke China aja deh daripada harus ke Eropa gitu kan. Jadi kompetisinya nggak gitu banyak karena kita very niche market, niche product with and certified products. Nah, juga sama di Chengki mungkin kalau sampai saat ini banyak sebenarnya platform agritech kan yang ya tahu lah ya, kalian juga beli ya dari berbagai sumber ya untuk masak di rumah ya.
Sebenarnya udah banyak, tapi kan semua lokal gitu ya. Iya. Jadi belum ada nih gitu. Maksudnya bisa beli juga kopi dari Tokopedia juga bisa kan gitu. Tapi nggak ada yang sebenarnya khusus untuk cross border atau untuk ekspor gitu. Jadi mungkin kalau di Chungki belum ada competition, belum ada gitu. Kita mungkin kayak pioneer gitu. Tapi it's not necessarily it's that easy juga to do business karena mungkin belum ada, jadi kagak ada benchmark ya. Jadi mungkin orang juga belum gitu percaya ya. But again, it's all about, that's why we are doing startups gitu kan. Why we have Seeds, why we have Chungki. Karena in and of that you have to give it a try gitu kan. Tokopedia mereka berjuang misalnya di 10 tahun pertama gitu kan sebelum akhirnya sukses gitu ya. Itu kan butuh waktunya mungkin 1 dekade or even more than that gitu ya. Of course. That's what I heard gitu ya. Pada saat zaman itu orang nggak ada yang mau beli online gitu. Mau beli apa-apa online gitu. Mindsetnya belum ada gitu loh. So this is what we are trying to build gitu. In Seeds and also in Chungki gitu ya. This is the new way of agricultural trading. Nantinya ini bakal gini semuanya lewat online aja gitu. Kenapa harus dari grocery store harus mengandalkan importer mereka selalu gitu kan. Iya. Keren banget insight-nya. Nah, kalau untuk silakan Bapak. Iya. Aku juga mau nanya-nanya nih, kalau berarti kalau untuk kayak bisnisnya itu sendiri, risk-nya tuh gimana sih Pak? Suka deg-degan nggak sih? Bedanya kalau yang di Java Fresh memang kita sebagai eksportir ya. Jadi memang we are the exporter. Jadi kita harus beli barangnya dari petani atau kerjasama dengan petani gitu yang memang cash on delivery gitu ya sometimes. Jadi dan kita juga yang harus tanggung risknya when something happens gitu ya in the country of destinations. Tapi kalau misalnya untuk Chungki.com ini sebenarnya kita kan sebenarnya bertindak seperti Tokopedia gitu ya, atau Alibabanya. We are taking commission of the sales gitu. Ketika things happen atau ada masalah memang itu harus dikomunikasikan. Tapi nanti tergantung dengan kebijakan buyer maupun kebijakan suppliernya gitu ya. Dan juga memang kita juga ada review kan, misalnya supplier yang tersebut misalnya kurang oke nih barangnya gitu. Nanti itu akan dijudge melalui review tersebut ya. Sebenarnya less risk to be honest di Chungki.com, but also it means less margin. Berarti kalau di Chungki.com ini karena tadi you said marketplace itu berarti penjualnya itu banyak apa ya disebutnya apa sih? Betul, vendor merchants ya? Merchants-nya banyak ya? Merchants-nya banyak, tapi memang nggak sebanyak kayak di Tokopedia ya atau di Alibaba mungkin karena Alibaba betul, kita spesifik untuk di rumah. Jadi yang membedakan kita adalah kenapa sih pembeli di Eropa misalnya bukan Starbucks ya, karena Starbucks mereka biasanya belinya dari importer besar ya, dan mereka nggak terlalu peduli dengan single origin coffee gitu ya. Mungkin kayak ada satu coffee shop, independent coffee shops di Italia gitu ya, mau beli satu jenis single origin coffee dari Indonesia, contohnya Mandailing deh gitu. Mereka dengar nih, wah Mandailing is a really good coffee, dan kita punya importer di sini they don't import this gitu kan. Kita mau beli dari Chungki.com gitu kan ya. Tapi aku belum pede nih gitu. Ini is a new company gitu kan. Sebenarnya apa sih kita punya value adding-nya to the merchants jelas ya. Biar memasarkan produk mereka ke luar negeri. Tapi what's our value adding to the buyers? Kita jadi safe platform. Ketika mereka membayar, duitnya juga ditahan dulu di kita kan. Kita belum bisa ngasih dulu ke si suppliernya. Kalau sudah dijalankan, sudah dikirim, baru kita akan rilis gitu kan uangnya kan. Di misalnya 7 hari setelah barang sampai gitu ya. Based on our agreement gitu ya. Jadi they have a safe feeling, that's number one ya. The payment of the security of the payment itself. Yang kedua itu adalah kita udah kurasi dulu kan produknya. Kita juga traceable produknya gitu. Kita kasih GPS location-nya. Ini dari orchard yang mana sih? Gitu. Ini tempatnya dari mana sih? Kalau mungkin kalian beli dari marketplace lainnya, itu nggak melulu ada ya. Mereka nggak punya kewajiban untuk memberikan GPS location kan. Ini produknya berasal dari mana nggak tahu. Udah jadi kerupuk gitu kan. Kerupuknya dari Tangerang gitu kan. Tapi bahannya apa nih gitu kan? Katanya kerupuk ikan gitu. Ikannya dari mana gitu kan? Dia kan nggak traceable gitu ya.
Kalau kita traceable gitu, kita traceable sampai ke ke kebun-kebunnya sebutannya gitu. Itu yang menjadikan surplus nilai tambah yang sangat penting banget untuk si buyer kita. Jadi produknya itu udah curated, udah dikurasi. Jadi makanya nggak banyak. Karena harus di-research dulu, kita juga harus pre-screening dulu semua yang mau jadi merchants kita, nggak bisa langsung. Memang kita ada banyak pre-screening requirement-nya, termasuk kayak tolong disertakan dong hasil laboratorium, misalnya kandungan produk kalian, kita mau lihat, atau moisture levelnya sampai berapa persen nih, gitu. To make sure pas lagi nyampe di tujuan, barangnya nggak moldy, misalnya. Stuff like that. Wah, keren banget, seru banget. Oke. Nah, kebetulan karena Seeds ini investment ya, investment dan related. Target kita kan anak-anak muda nih ya, betul, Pak. Betul, ya. Mungkin kalau untuk anak-anak muda yang mau mulai bisnisnya, masukan dari Bapak apa? Jadi ketika saya dulu juga muda ya. Masih muda loh. Jadi saya memang penggemar bukunya Robert Kiyosaki. In my opinion sih, he's not really good writer gitu, to be honest gitu. Tapi jadi aku melihat setiap chapternya dia, buku-bukunya dia, misalnya Midas Touch gitu kan, ada juga yang Rich Dad Poor Dad ya gitu ya. Tapi itu memberikan aku semangat gitu ya. Walaupun ini bukan buku Laskar Pelangi gitu yang kata-katanya indah gitu ya, tapi kata-katanya juga sering diulang-ulang dan poin-poinnya itu aja gitu. It's not a good writing lah gitu, to be honest. Tapi kata-katanya itu very motivating gitu ya. Dia bilang gitu ya, zaman dulu nih, ini kan zaman dulu nih, kan mungkin zaman sekarang mungkin agak beda gitu ya di our new generation. Pada saat itu aku baca di 20 tahun lalu, dia selalu sebutin you don't look for jobs, you look for networks. Itu important gitu. Itu yang aku believe gitu ya. Rich people, while the rest of people looking for jobs, rich people they actually network gitu. Jadi dia berpikir networking itu sangat penting, dan itu juga yang aku percaya, itu networking sangat penting banget. Bahkan setiap kali aku dulu waktu kerja di Jerman nih contohnya, kebetulan dapetnya business class gitu kan. Kalau terbang misalnya antara Shanghai ke Jerman gitu, ke Hamburg. Di saat bisnis kalian mendapatkan kesempatan untuk terbangnya business class, that's when you have to network menurut saya. This is all the important people yang ada di business class gitu ya. Not necessarily artist gitu ya. Mereka memang maybe could be senior manager, senior people actually in their institutions gitu ya. Dan juga nggak perlu bawa CV juga nggak perlu sih, gitu. Nggak perlu bagi-bagiin CV gitu ya di business cabin. Cuman maksudnya it's good to talk to them actually. Bahkan sepintas seperti lagi mau ngisi immigration card, oh butuh bolpen nggak gitu. Jadi hanya just a small chat gitu ya. So actually this brings sometimes to a really good opportunity gitu. Itu satu. Yang kedua adalah si Robert Kiyosaki juga bilang, maksudnya a lot of people actually become actually rich by selling their companies later on gitu ya. Jadi you get rich actually by selling actually part of your company, or actually selling your company when actually it is being higher valued later on gitu ya. Jadi it's a long term investment gitu. Mungkin dua itu yang aku tangkap dari Robert Kiyosaki ya, dan aku sebenarnya megang prinsip itu dua itu, dan itu terbukti kok misalnya untuk PT yang sudah agak lama nih, kamu misalnya punya saham ya bahkan cuma 5% doang, tapi it can be gold later on gitu kan. Itu kan udah terjadi ya di Intel, sudah terjadi Google, sudah terjadi yang dulu sangat diremehkan banget, orang yang punya saham di situ dengan nilai bahkan sedikit apapun itu tiba-tiba jadi bisa berapa kali lipatnya gitu ya. Untuk di masa sebenarnya what's funny, even coming to this generation and this era, is still the same way how it works menurut saya. Contohnya kayak Bitcoin. Menurut saya gitu ya, kalau Bitcoin itu kan very volatile gitu ya. Banyak influencers gitu, banyak
banyak apa di YouTube kita bisa nonton ya apa tips-tipsnya dari mereka gitu ya as a day trader gitu kan. Prinsip saya sebenarnya you make money actually by doing long term, not short term gitu. Jadi memang nothing comes easy, nothing comes fast gitu ya. Jadi kalau kalian memang contohnya untuk Bitcoin ya, karena saya juga ada ngerjain Bitcoin gitu ya. Saran saya contohnya untuk yang terpercaya, misalnya Bitcoin itu sendiri kan banyak nih jenisnya nih kripto ya. Jadi mungkin kalau di saya tipsnya adalah 50% aja Bitcoin-nya gitu ya. Ini kan yang sudah pasti nih dan menurut kita tergantung kepercayaan masing-masing karena ada orang juga yang lebih percaya misalnya dengan Ethereum gitu ya. Terus 30%-nya mungkin dengan turunan Bitcoin lainnya yang juga lumayan terpercaya. Tapi sayangnya kalau kita cuma main ini doang, mereka nggak terlalu volatile ya gitu ya. Ada juga contohnya kayak Doji gitu ya. Doji kan yang bisa sampai 125 kali gitu kan. Tapi juga bisa turun 125 kali kan. Jadi di 20%-nya itu time to actually be more adventurous gitu. Jadi saya lebih percaya dengan sistem long term investment. Saya percaya nih gitu, tahan aja gitu. While Bitcoin lagi turun, kayak lagi apa, tenang aja, tenang gitu. Nggak jangan buy short, jual, jual beli yang ada jadi rugi gitu kan. Tungguin aja sampai beneran naik banget gitu ya. Maybe you can sell later on. Dan sebenarnya itu adalah caranya kita ngebagi investment, diversified portfolio is very important gitu ya. Jadi bahkan untuk Bitcoin ini dibikin, bukan Bitcoin, untuk crypto gitu ya. Jadi dibikin aja tuh, dibikin presentasinya sesuai dengan keyakinan kalian. Itu mungkin tips dari aku ya untuk investment. Karena it works so far. Menurut aku itu works the best so far. Iya, kadang-kadang kan orang kalau doing that nggak sabaran. Nggak sabaran, iya. Soalnya menurut aku investment yang benar harusnya tuh long term. Yes, benar-benar. Jadi anggap aja yang bukan uang yang harus diburu-buruin gitu ya Pak ya? Benar gitu. Jadi tahan aja dulu, misalnya punya PT apapun juga gitu, nggak apa-apa, tahan dulu. Masih lagi merugi, selama masih bisa cover, ditahan dulu, just be creative gitu ya. It could be gold later on gitu ya. Sama dengan tanah, sama dengan properti. Itu kan hal yang sebenarnya sama aja ya, kayak ada juga yang turun sih, ada juga yang naik gitu ya. Jadi we never know. Cuman karena itu pentingnya untuk diversify everything. Bahkan di properti juga jangan cuma satu daerah doang, jangan cuma satu perumahan doang gitu kan. Wah, keren, seru banget, very insightful. Senang banget bisa ngobrol sama Pak Robert. Oke. Thank you banget ya Pak Robert sama-sama. for being here. Terima kasih sudah hadir di Seeds Talk. Ngobrol-ngobrol seru, sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang bisnisnya juga. Semoga bisa ngasih pencerahan nih buat yang pada galau-galau dan bingung-bingung di rumah ya Pak. Gitu. Oke Pak Robert, once again thank you so much. Sama-sama Mbak Indi. Sama ada satu lagi. Ya, kebetulan karena Pak Robert jadi tamu spesial kita hari ini, kita memberikan referral code spesial buat Pak Robert. Boleh. Dan promo code. Jadi untuk yang nonton nih, terus mau join di Seeds, join Premium Circle, bisa langsung pakai referral code-nya Pak Robert. Nanti kita taruh di sini dan di description box. Oke guys, thank you so much untuk Pak Robert. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di Seeds Talk selanjutnya. Bye! Bye-bye! Seeds, investing together!